Ya, pemirsa, namanya pertemanan kadang ada suka, duka, dan juga perselisihan. Namun menjadi tak wajar jika berujung pada kekerasan atau bahkan sampai menghilangkan nyawa. Mengapa ini bisa terjadi? Benarkah budaya kekerasan sudah semakin mendarah daging pada generasi muda kita? Kita akan membahasnya bersama Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, kasus terbaru pertemanan berujung kekerasan terjadi di Malang, Jawa Timur hanya disebabkan saling ejek saat kalah main game online. Saya ingin dengar dulu tanggapan Mas Reza terkait kasus ini. Pak Stefani katakan hanya, tapi bagi pelaku barangkali efek hinaan itu seriusnya luar biasa. Ya, kita barangkali sedang berbicara tentang kasus kekerasan atau pembunuhan yang dilatar belakangi oleh amarah. Ada satu kondisi psikologis khusus yang barangkali relevan untuk diletakkan di atas meja bahwa boleh jadi pelaku mengalami kondisi yang disebut sebagai intermittent explosive disorder. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia secara longgar, yaitu gangguan eksplosif yang begitu nyata, gangguan amarah yang sedemikian hebat. Nah, siapa saja yang kemudian bisa mengalami kondisi marah sedemikian hebat itu, pada dasarnya siapapun bisa marah. Tapi kalau kemudian marahnya meluap sedemikian ekstrim sampai kemudian berujung pada tercabutnya nyawa orang lain, ini lain lagi ceritanya. Dan intermittent explosive disorder semacam itu sangat rawan atau beresiko tinggi dialami oleh mereka-mereka yang berada pada kelompok usia yang disebut viveri pericoloso. Mereka-mereka yang masih berada pada rentang usia suka menyerempet bahaya. Siapa itu? Tak lain tak bukan adalah kalangan remaja. Baik. Mereka itulah yang boleh jadi paling rentan mengalami intermittent explosive disorder. Baik. Mas Reza, gangguan amarah ekstrim ini termasuk gangguan psikologis kah? Bisa disembuhkan atau bisa dilakukan terapi dan sebagainya? Ya, ini gangguan psikologis, tapi saya buru-buru harus memberikan catatan kaki bahwa betapapun seseorang andaikan diketahui memiliki kondisi intermittent explosive disorder atau gangguan eksplosif yang ekstrim, dan serta-merta yang bersangkutan kemudian lolos dari jerat hukum. Anggaplah dia memiliki kendali emosi yang amat sangat buruk, tetapi rasionalitasnya, akal sehatnya, pemikiran sebagaimana kita sebetulnya relatif normal. Karena pemikirannya itu normal, maka betapapun kondisi atau kendali emosinya buruk, tetap saja dia bisa mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya. Baik, hukuman pidana harus tetap berjalan, namun tetap harus ada pendampingan psikologis juga, Mas Reza. Tergantung kita mau menganut filosofi penghukuman seperti apa. Kalau fokus kita adalah bagaimana membuat pelaku kejahatan juga merasa sakit, maka maaf kata pendampingan sepertinya tidak dibutuhkan. Karena yang paling ditekankan adalah bagaimana membuat pelaku jera dengan memunculkan efek sakit sedemikian rupa pada diri dia. Tapi di Indonesia, karena yang disebut adalah pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan, maka kita bisa bayangkan filosofi yang kita anut adalah suatu saat nanti pelaku kejahatan itu harus kita kembalikan ke tengah-tengah masyarakat. Dengan filosofi pemasyarakatan, dengan filosofi reintegrasi, maka pendampingan adalah keharusan sifatnya. Baik, Mas Reza, kalau kita lihat dari game online-nya sendiri ya, mayoritas kita lihat sekarang game online ini memang menghadirkan unsur kekerasan. Apakah ini juga menjadi ancaman untuk generasi muda Indonesia? Ya, kita pantas untuk risau bahwa seseorang yang berulang kali terekspos pada kekerasan, termasuk dari game online, boleh jadi akan meningkatkan agresivitas atau kecenderungan berperilaku agresifnya. Tapi sekali lagi, semua orang bisa agresif. Semua orang bisa terpengaruh oleh game online. Tapi kalau sudah bicara tentang kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa manusia, ini lain lagi ceritanya. Alih-alih memberikan tanda petik excuse dengan mengatakan, oh ini pengaruh game online segala macam, saya akan lebih mengejar pertanggungjawaban yang bersangkutan. Toh faktanya, sekian banyak orang Indonesia bermain game online, tetapi tidak semua orang kemudian menjelma menjadi pelaku kejahatan, apalagi pelaku pembunuhan. Karena tidak demikian, kita tetap perlu risau, kita tetap perlu waspada, menggawangi anak-anak kita agar kemudian tidak serta-merta terpengaruh oleh game yang mereka mainkan. Iya, tapi kalau kita lihat Mas Reza, kasus serupa pertemanan berujung kekerasan ini juga banyak terjadi di daerah lain ya. Apakah budaya kekerasan ini memang semakin dekat dengan generasi muda kita? Penyebabnya sebenarnya apa sih? Tanpa harus kita bicara faktor budaya, Mbak. Pada dimensi psikologis saja, tadi saya katakan kelompok usia semacam ini kan kelompok usia yang memang suka menantang resiko, yang acap kali terperangkap dalam sebuah bias kognitif bahwa saya akan terhindar dari bahaya, saya akan lolos dari berbagai macam ancaman, saya akan bisa menghindari segala macam bentuk konsekuensi buruk.
Nah, pemikiran-pemikiran semacam ini yang membuat kemudian mereka cenderung berperilaku nekat. Apa penyebabnya? Orang psikologi selalu yakin sebab musabab perilaku manusia termasuk abnormalitas perilaku manusia pasti hasil interaksi 3 unsur. Pertama, unsur fisiologis. Silakan cek kondisi hormonalnya seperti apa, kondisi sarafnya seperti apa, tingkat kecerdasannya seperti apa. Kemudian juga ada unsur psikologis, pengasuhannya seperti apa, pendidikannya seperti apa, dan juga unsur ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Game yang dia mainkan seperti apa, budaya permisivitas lingkungan sekitar terhadap kekerasan seperti apa. 3 unsur tadi, fisiologis, psikologis, dan lingkungan sosial itu berinteraksi satu sama lain menentukan apakah seseorang menampilkan kekerasan atau tidak. Kalau melihat usia pelaku yang juga banyak masih berstatus pelajar begitu, bentuk pencegahan apa sih yang bisa dilakukan orang tua maupun juga guru ya dari lingkungan terdekatnya, Mas Reza? Saya yang beribu saya niscaya tidak akan ada resep tunggal untuk mengatasi persoalan semacam ini. Kalau kita ingat tadi liputan dari iNews, ada sebagian pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh amarah yang sedemikian hebat. Dan pada kasus yang lain, pembunuhan oleh teman sendiri ternyata dilatar belakangi oleh keinginan atau motif instrumental mendapatkan harta untuk misalnya melangsungkan pernikahan. Dengan memahami adanya motif yang beragam semacam itu, maka jelas paling tidak ada 2 sasaran yang harus dikejar. Pertama, kalau kita sepakat ini dilatar belakangi oleh motif instrumental untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan harta benda, maka solusi yang sederhana adalah ya berikan pekerjaan kepada yang bersangkutan. Pastikan dia bisa mendapatkan penghasilan yang memadai untuk melangsungkan pernikahan. Tapi kalau kemudian penyebab kekerasannya adalah karena tidak mampu meregulasi amarah, tidak mampu mengendalikan emosi, maka yang harus diberikan kepada dia adalah keterampilan mengelola amarah, anger management. Mudah untuk diucapkan, tapi barangkali tidak begitu mudah untuk dipraktikkan. Baik, Mas Reza, kita akan melanjutkan dialog kita, namun sebelumnya ini juga ada informasi mengenai pembunuh 2 remaja putri yang jasadnya ditemukan di 2 tempat berbeda berhasil ditangkap Satreskrim Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pelaku merupakan teman dekat dari salah seorang korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berhasil meringkus pembunuhan 2 remaja putri yang jasadnya ditemukan di lokasi berbeda pada Februari lalu. Pria 27 tahun itu ditangkap di kediamannya Kecamatan Beto Ambari tanpa perlawanan. Pelaku merupakan teman dekat salah seorang korban. Saat penangkapan, 5 barang bukti disita polisi, di antaranya pisau dapur yang digunakan untuk mengeksekusi korban serta 1 unit sepeda motor. Mengamankan 1 orang pelaku yang terindikasi kejadian yang 2 wanita meninggal Pantai Lakaiba sama Simpang 5 sudah kita amankan, barang buktinya sudah kita amankan termasuk pisau dan baju. Sekarang pelaku sudah kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya, 2 remaja putri WI dan WD ditemukan tewas mengenaskan di lokasi terpisah dalam rentang waktu 12 jam. Tubuh WD ditemukan tergeletak bersimbah darah di kawasan Simpang 5 Palagi Mata. Sementara temannya WD dievakuasi dari dasar jurang pesisir pantai Kato Bengkek. Pada tubuh kedua korban terdapat sejumlah luka sabetan benda tajam. Iya, Mas Reza, ternyata bukan hanya laki-laki tapi bahkan perempuan pun juga bisa nekat ya menjadi pelaku. Ini alasan dibaliknya apakah bisa dikatakan juga sama dengan yang tadi Anda sempat sampaikan? Pertanyaan Mbak Stefani barangkali bertitik tolak dari sebuah anggapan umum bahwa konon perempuan adalah jenis kelamin yang identik dengan sikap atau sifat lemah lembut, bebas dari amarah, bebas dari kekerasan. Tapi faktanya ternyata tidak demikian. Bukan hanya pemberitaan iNews yang sesungguhnya menunjukkan itu, tapi sekian banyak riset, bahkan termasuk studi saya sendiri, juga menemukan bahwa sesungguhnya, paling tidak berdasarkan riset ya, tingkat perilaku kekerasan perempuan pada populasi tertentu ternyata lebih tinggi daripada perilaku kekerasan di kalangan jenis kelamin laki-laki. Sekali lagi kita bicara kekerasan dalam bentuk apa? Memang perempuan memiliki tingkat kekerasan lebih tinggi dari sisi verbal. Berarti serangannya secara lisan. Sementara kalau laki-laki tingkat kekerasannya tinggi pada kekerasan berbentuk serangan fisik. Nah, ini menjadi sebuah bukti dari sisi keilmuan bahwa barangkali kita harus melakukan koreksi besar-besaran. Bahwa ternyata kecenderungan berperilaku kekerasan atau agresivitas
ternyata bisa dimiliki oleh siapa saja. Lagi pula ternyata perilaku itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor dalam, Mbak. Perilaku manusia adalah interaksi antara faktor disposisi, faktor dalam, tapi juga berinteraksi dengan faktor situasi, faktor lingkungan. Nah, bagaimana kemudian dua unsur tersebut berinteraksi satu sama lain, ujungnya, hilirnya adalah bagaimana kemudian perilaku kekerasan itu akan diekspresikan. Baik, Mas Reza melanjutkan tadi kita bicara mengenai bentuk pencegahan dan Anda sempat menjelaskan harus dilihat dulu juga dari motifnya. Kalau tadi bicara mengenai gangguan amarah ekstrim ini sebenarnya bisa dideteksi tidak sih oleh orang-orang terdekat? Bisa, bahkan ketika seseorang sudah masuk ke dalam lapas, ada sebuah pendekatan yang disebut sebagai assessment risk and need, assessment atau penakaran resiko dan kebutuhan. Assessment ini dilakukan kalau di titik hilir untuk menakar seberapa jauh kemungkinan orang ini akan menjadi residivis atau mengulangi perbuatannya. Nah, framework atau kerangka kerja yang sama kalau kita terapkan di titik hulu, maka fungsinya adalah untuk pencegahan. 5 hal yang bisa kita deteksi. Pertama, seberapa jauh orang ini dekat dengan penyalahgunaan narkoba, dan seberapa jauh orang ini memiliki kondisi kelainan jiwa. Yang kedua adalah pola pengekspresian amarah. Sekali lagi, orang bisa marah, tapi ternyata ada orang-orang tertentu yang cara mengekspresikan amarah jauh di atas rata-rata. Yang ketiga adalah fantasi-fantasi kekerasannya. Buku apa yang dia baca, film apa yang dia tonton, bahkan apa tema mimpi dia ketika tidur. Dari situ akan tergambar fantasi-fantasi kekerasan yang bersangkutan. Yang keempat adalah tingkat kemandirian. Bagaimana yang bersangkutan bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk kemudian menemukan pemecahan atas persoalan dengan cara-cara yang sehat, dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Dan yang kelima adalah stabilitas. Kalau kita bicara remaja berarti stabilitas pendidikan. Apakah yang bersangkutan menjalani sekolah dengan baik, atau pindah-pindah sekolah, atau mungkin tidak naik kelas, ataukah sering bermasalah di sekolah, itu akan memberikan pesan tentang adakah kemungkinan orang ini memiliki kondisi yang memerlukan perhatian khusus. 5 hal tersebut, sekali lagi, kalau diterapkan di titik hulu, mudah-mudahan akan membantu kita untuk mendeteksi adakah kemungkinan anak-anak kita memiliki potensi atau cikal bakal menampilkan perilaku kekerasan yang ekstrim. Baik, kalau tadi Mas Reza sampaikan di beberapa daerah bahkan tingkat kekerasan perempuan ini lebih tinggi daripada laki-laki. Dan ternyata ini juga ada pemirsa kasus 3 remaja putri di Bekasi, Jawa Barat tega menganiaya teman sendiri hingga tewas. Motifnya karena cemburu, korban jalan dengan kekasihnya. Sementara satu tersangka lain yang sudah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran petugas. Dua remaja putri berinisial NR dan HR ini ditangkap unit reskrim Polsek Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, setelah menganiaya temannya sendiri berinisial DK hingga tewas. Korban yang masih di bawah umur ini dianiaya lantaran pelaku NR cemburu kekasihnya berpacaran dengan korban. Sebelumnya, korban dan ketiga pelaku bertemu di Jembatan Rawa Semut, Bekasi. Korban dan ketiga pelaku lantas terlibat pertengkaran. Selanjutnya, NR bersama temannya HR dan NDA memukul, menendang dan menganiaya DK dengan kayu dan batu hingga terkapar. Polisi yang mendapat laporan lantas mengevakuasi korban ke rumah sakit dalam kondisi kritis. DK, remaja 16 tahun ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah dirawat selama 11 hari. Polisi kini masih memburu satu tersangka lain berinisial NDA yang kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang. Begitu korban melawan, tersangka Nur dan tersangka Edina yang satu ngambil kayu, yang satu ngambil batu, sehingga dipukulkan terhadap korban. Dipukul kepala maupun dada. Dan juga tersangka Enda yang sementara masih DPO, dia menggunakan batu yang agak besar, dipukulkan di kepala dan dada. Setelah korban dipukul, korban tidak sadarkan diri. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 buah batu dan pecahan kayu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban hingga tewas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 12 hingga 15 tahun penjara. Ya, kita masih berbincang bersama Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Mas Reza melanjutkan yang tadi, kemudian sampai tahap
mana ekspresi kemarahan seseorang ini perlu kita waspadai? Karena amarah sifatnya eskalasi, maka satu poin itu saja sudah mengirimkan pesan kepada kita untuk mewanti-wanti atau mewaspadai kemungkinan terjadinya puncak amarah yang sedemikian eksplosif, amarah yang tidak, tanda petik tidak sebatas lisan, tapi juga amarah yang menggunakan tangan misalnya. Lebih jauh tidak hanya menggunakan tangan, tapi menggunakan alat bantu. Nah, sekali lagi ini merupakan akibat dari kecenderungan amarah yang sifatnya bereskalasi. Satu. Yang kedua, faktanya ada kok. Banyak bahkan orang-orang yang bisa mengekspresikan amarahnya dengan cara-cara yang lebih beradab. Misalnya ikut bela diri, ikut olahraga, atau menyalurkan amarahnya yang membabi buta tapi lewat sastra. Ini dalam psikologi disebut sebagai proses sublimasi. Apa artinya? Penting sesungguhnya bagi kita semua, terutama bagi orang tua dan guru, untuk memberikan keterampilan-keterampilan insani kepada anak-anak. Bahwa ternyata mengekspresikan amarah tidak melulu harus sifatnya frontal. Amarah dalam hati, amarah pula dalam perilaku. Barangkali tidak harus seperti itu. Amarah dalam hati boleh jadi merupakan sumber inspirasi bagi terciptanya produk-produk yang kreatif. Nah, pada tataran perilaku inilah pengelolaan harus dilakukan. Anggaplah, tidak mudah bagi kita semua, termasuk bagi saya, untuk menekan rasa marah. Mudah sekali bagi saya terpicu untuk naik darah. Tapi perilaku barangkali bisa ditahan, termasuk dengan cara-cara sublimasi yang tadi saya kemukakan. Baik, Mas Reza, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Special Report. Ya.